Pertengahan tahun 1849, angin laut berhembus pelan dari Selat Makassar, membawa aroma asin yang menempel di dinding-dinding tua loteng tempat seorang pangeran Jawa menghabiskan sisa hidupnya. Dari jendela sempit di sisi timur benteng, ia memandang lepas ke cakrawala. Di sanalah, di balik garis tipis antara langit dan laut, dunia bergerak tanpa dirinya. Dialah Pangeran Diponegoro. Loteng itu berada di kompleks kediaman para perwira di benteng Port Rotterdam, lebih dekat ke Bastion Repelin, sebuah ruang tinggi dengan atap kayu dan dinding tebal, cukup luas untuk menampung keluarga kecilnya, tetapi tetap saja sebuah penjara. 12 tahun telah berlalu sejak ia, pengobar Perang Jawa 1825 sampai 1830, dibuang jauh dari tanah kelahirannya. Sebelumnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda sempat mengasingkannya ke Tondano. Udara di sana dingin dan lembab, menusuk tulang. Diponegoro yang sejak kecil terbiasa dengan hawa Jawa yang hangat dan lembut, merasa tubuh dan jiwanya tertekan. Ia mengaku tidak nyaman dengan iklimnya, maka akhirnya ia dipindahkan ke Makassar, kota pelabuhan yang panas, terbuka, dan selalu berdenyut oleh lalu lintas kapal. Oh, ini silsilahnya ya, Pak? Ya, itu silsilah. Apanya ini nih, anu? Iya, siara maksudnya. Mas, Siara. Ya. apa bukan mas kalau Iya, iya. Kenapa? ini apanya Diponegoro? Pangeran Diponegoro itu. Oh ini? Iya. Pangeran Diponegoro itu fotonya. Waktunya muda. Ya, waktu muda. Iya. Cuma ini kan yang familiar kita Ya. lihat ini. Ya, ya. Apa ya? Minum. Kelas berapa? Selama berarti SMP kelas 2 nih. Iya, libur tuh yang biasa sejarah. SMP mana? Oh, jauh di sekolah. BTP. Kenapa tidak di sekolah atau di situ SMP berapa itu? Oh, 34. 34. Iya. Sama jauh ini. Sama jauh jadi ada SMP di situ dia. Masih sama jauh. Mangga 2. Hah? Oh, iya bang ya. Hah? Mangga 3. Anu kau sekarang. Anu alik akan. Kain sirah. Karena mas ada hubungan darahnya ini. Ada hubungan. Itu fotonya, Mas. Tuh, cucunya Raden Hamzah di sini. Oh berarti di Lenta ini. Iya. Karena saya sudah yang Keberapa ya lagi? Kelima ya, generasi kelima. itu kalau orang langsung lihat muka kau cucu loh. Iya. Kalau tokoh-tokoh nasional baru-baru ada ya yang bersiaran. Iya, baru-baru. Prabowo pernah. Yang terakhir Pak Anies ke sini. Wah, Anies ya. Kalau Kalau baru itu anu tuh jalan santai. ya, Hah? Baru-baru jalan. kalau Pak Ganjar sudah pernah ke sini. Bagai jalan tunang. Waktunya ini. Namun pengasingan tetaplah pengasingan. Sejak ditangkap oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock pada tanggal 28 Maret 1830, praktis terputuslah hampir seluruh komunikasi resmi dengan keluarganya.
Penangkapan itu terjadi dalam suasana yang hingga kini masih menyisakan perdebatan antara diplomasi dan tipu daya. Yang jelas, sejak hari itu seorang pemimpin perang berubah menjadi tahanan negara. Keluarganya tercerai-berai, ada yang diasingkan ke Ambon, putranya Pangeran Dipokusumo dan Raden Mas Raib. Anak tertuanya Pangeran Diponegoro II dibuang ke Sumenep. Satu keluarga besar yang dulu menyatu dalam pusaran perjuangan kini terpisah oleh laut dan kebijakan kolonial. Namun, Diponegoro bukanlah manusia yang mudah diputus dari dunia. Melalui jalur-jalur komunikasi tidak resmi, pelaut, saudagar, serdadu pribumi dan simpatisan, ia tetap mendengar kabar dunia luar masih berdetak dan ia mencatatnya dalam hati. Pada suatu sore di pertengahan 1849 itu, sebuah surat datang, sepucuk surat dari ibundanya tercinta, Raden Ayu Mangkorowati. Usianya telah lanjut lebih dari 80 tahun. Surat itu sederhana, tetapi bagi Diponegoro, ia laksana embun di padang gersang. Sejak 1830, hampir tak ada komunikasi langsung antara ibu dan anak itu. Surat ini adalah jembatan yang menembus waktu, jarak, dan tembok benteng. Tangannya gemetar ketika membukanya. Ia membaca perlahan setiap kalimat seolah menghidupkan kembali masa kecilnya di Tegalrejo. Suara ibunya terasa hadir, menegur lembut, mendoakan tanpa henti di tengah pengasingan panjang. Kabar dari seorang ibu adalah pengingat bahwa dirinya bukan sekedar tahanan politik, ia adalah anak. Kenangan mengalir deras, wajah ibunya yang dulu tegas namun penuh kasih, nasihat-nasihat tentang kesabaran, tentang keadilan, tentang kewajiban seorang bangsawan terhadap rakyatnya, semua terpatri dalam jiwanya dan meledak kembali bersama surat itu. Ia teringat bahwa pada akhir 1839, 5 tahun setelah tiba di Makassar, ia pernah menulis surat kepada ibundanya, namun surat itu tak pernah sampai. Pemerintah kolonial menahannya, alasannya sederhana namun syarat makna. Diponegoro masih menggunakan gelar-gelar kebangsawanannya sebagaimana saat Perang Jawa. Ia tetap menyebut dirinya dengan atribut kepangeranan dan legitimasi spiritualnya. Menurut sejarawan Peter Carey dari buku Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785 sampai 1855 jilid 2, pemerintah kolonial merasa keberatan. Bagi mereka, Diponegoro bukan lagi pangeran merdeka, ia adalah tahanan negara. Setiap kata yang keluar darinya diawasi.
Kini 10 tahun setelah suratnya pernah ditahan, justru surat dari sang ibu yang berhasil menembus pengawasan. Diponegoro menutup matanya sejenak, lalu lahirlah sebuah rencana. Bagaimana jika ibundanya pindah ke Makassar? Sebuah gagasan yang sederhana, manusiawi, bahkan tak berbahaya. Ia tidak meminta kebebasan, ia tidak menuntut pengurangan pengawasan, ia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama ibu yang melahirkannya. Secara logika kolonial, rencana itu tidak mengancam stabilitas. Ia tetap berada di dalam benteng. Gerak-geriknya tetap bisa diawasi, bahkan keberadaan ibunya mungkin akan membuatnya semakin tenang. Ini yung banta ko. Nagamit cerita niya ko. Minyak. Tuh, masih ada tuh. Ini perajilinan na yang kulitan. Ke market ni. Dia ada kedua. Berarti ketiga jam aja. Dengan penuh pertimbangan Diponegoro menemui Gubernur Sulawesi saat itu, Pierre Jean Baptiste de Perez. Pertemuan itu berlangsung formal. Seorang mantan pemimpin perang berbicara kepada wakil kekuasaan kolonial, namun di balik formalitas itu tersimpan permohonan seorang anak. Ia menjelaskan bahwa usia ibunya telah lanjut. Perjalanan laut kini tak lagi sesulit dahulu. Teknologi kapal uap telah mengubah wajah pelayaran di Hindia Belanda. Pada dekade 1840-an, kapal uap mulai digunakan secara luas. Awalnya untuk mengangkut hasil bumi dari Nusantara ke Eropa, namun perlahan kapal-kapal itu menjadi sarana transportasi publik. Waktu tempuh berkurang drastis. Jika dahulu perjalanan laut bisa memakan waktu berminggu-minggu tergantung angin, kini jadwal lebih pasti. Rencana Diponegoro sederhana. Ibunya bisa berangkat dari Semarang, menumpang kapal uap, dan dalam waktu sekitar 5 hari tiba di Makassar. 5 hari. Hanya 5 hari untuk menyatukan kembali seorang ibu dan anak yang telah terpisah hampir 2 dekade. Dalam surat balasannya kepada ibundanya, Diponegoro menjabarkan rencana itu dengan rinci. Ia menyebutkan waktu pelayaran, kemungkinan tempat tinggal, dan bagaimana ia serta anak-anaknya akan menanti di pelabuhan. Ia menulis bahwa sejak surat itu dikirim, setiap hari ia dan anak-anaknya memandang ke arah pelabuhan dari jendela loteng.
Mereka membayangkan sebuah kapal uap berlabuh dan di antara penumpang yang turun ada sosok renta yang mereka kenali. Pesan implisitnya jelas, datanglah segera. Namun, Diponegoro juga menulis kalimat yang menggetarkan. Jika rencana itu tidak dapat terlaksana, tidak menjadi apa karena kita berdua adalah teman. Kalimat itu sederhana tetapi di baliknya tersimpan kerinduan yang dalam. Ia bukan lagi hanya berbicara sebagai anak kepada ibu. Ia berbicara sebagai sesama jiwa yang terikat dalam kesetiaan dan iman. Sayangnya, kenyataan tak selalu sejalan dengan harapan. Usia Mangkorowati telah melampaui 80 tahun. Ia menderita edema, penumpukan cairan dalam tubuh yang membuatnya lemah. Pendengarannya terganggu, penglihatannya nyaris hilang. Untuk beraktivitas sehari-hari, ia sangat bergantung pada cucu perempuannya, Raden Ajeng Muteng. Perjalanan lintas pulau meskipun kini hanya 5 hari tetaplah perjalanan panjang bagi tubuh renta. Permohonan Diponegoro juga sampai ke telinga Residen Yogyakarta saat itu, Baron de Kock. Ia bahkan menemui Mangkorowati secara langsung dan memberinya waktu 2 hari untuk mempertimbangkan. Bayangkan seorang ibu tua hampir buta, hampir tuli, diminta memutuskan apakah ia akan menempuh perjalanan laut panjang untuk menemui anaknya yang terasing. Dalam hatinya mungkin ia ingin sekali, namun tubuhnya berkata lain. Akhirnya sebuah surat dikirim kepada Diponegoro. Isinya bukan penolakan dingin, melainkan doa dan harapan. Ia mendoakan agar dirinya dan sang anak senantiasa diberi kesehatan dan kewarasan hingga kelak dipertemukan kembali. Jika bukan di dunia, maka di akhirat. Surat itu sampai di Makassar. Diponegoro membacanya dalam diam. Ia selalu memahami takdir sebagai bagian dari kehendak ilahi. Namun, sebagai manusia, ia tentu merasakan getirnya. Rencana itu hanyalah rencana. Mangkorowati wafat pada tanggal 7 Oktober 1852. Diponegoro tidak berada di sisinya. 3 tahun kemudian, pada tanggal 8 Januari 1855, Diponegoro sendiri wafat di Makassar. Ia dimakamkan di kota pengasingannya, jauh dari tanah Jawa yang pernah ia bela dengan darah dan doa. Di Lotempo Rotterdam itu, mungkin pada malam-malam terakhirnya, ia kembali memandang laut. Laut yang sama yang tak pernah mempertemukan kembali dengan sang ibu. Namun, laut juga menjadi saksi bahwa dalam pengasingannya ia tidak pernah sepenuhnya kalah. Ia kehilangan perang, tetapi tidak kehilangan martabat. Ia kehilangan kebebasan, tetapi tidak kehilangan kasih. Kisah surat dan rencana yang tak terlaksana itu memperlihatkan sisi lain dari seorang tokoh besar. Di balik gelar, strategi perang, dan ramalan-ramalan mesianik, ada seorang anak yang merindukan ibunya. Pengasingan bukan hanya soal pembebasan ruang, Pengasingan bukan hanya soal pembatasan ruang, ia adalah ujian batin, dan dalam ujian itu Diponegoro menunjukkan keteguhan yang sunyi. Ia tidak lagi mengangkat senjata, ia mengangkat doa. Ia tidak lagi memimpin pasukan, ia memimpin dirinya sendiri agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Dan setiap kali kapal uap merapat di pelabuhan Makassar, mungkin sebersit harapan tetap menyala, meski ia tahu semakin hari harapan itu kian tipis. Begitulah akhir dari sebuah rencana yang lahir dari cinta, rencana yang tak pernah menjadi kenyataan. Namun,
Justru karena itu ia abadi dalam sejarah sebagai pengingat bahwa dalam kisah besar perjuangan bangsa yang paling menggetarkan seringkali adalah kerinduan paling sederhana seorang anak kepada ibunya.